Bayangkan kamu bangun suatu pagi, dan seluruh kotamu tidak lagi tercatat di peta dunia. Bukan karena bencana, bukan juga karena perang besar, tapi karena seseorang memutuskan, kota ini tidak boleh hidup lagi. Selama puluhan tahun, ada satu kota di Prancis yang namanya seolah tak pernah ada. Tak dibangun kembali, tak dihuni lagi, dan yang paling aneh, tak dihapus oleh waktu, tapi oleh keputusan manusia. Namanya, Oradour-sur-Glane. Pada pagi hari tanggal 10 Juni tahun 1944, Oradour adalah kota kecil yang tenang. Anak-anak berangkat sekolah, para ibu menyiapkan makan siang. Toko-toko baru saja dibuka, tidak ada perlawanan, tidak ada senjata, tidak ada tanda bahaya, hingga konvoi pasukan SS Nazi memasuki kota. Mereka mengatakan hanya ingin memeriksa identitas penduduk. Warga diperintahkan berkumpul di alun-alun. Pria dipisahkan dari perempuan dan anak-anak. Dan disinilah logika berhenti bekerja. Para pria digiring ke gudang dan lumbung. Tiba-tiba, tembakan dimulai. Bukan untuk membunuh seketika, tapi untuk melumpuhkan. Saat tubuh-tubuh jatuh, bangunan dibakar. Mereka yang masih hidup, dibakar bersama kota mereka sendiri. Sementara itu, perempuan dan anak-anak dikunci di gereja. Pintu ditutup, api dinyalakan. Teriakan terakhir mereka terperangkap di balik dinding batu. Dalam beberapa jam, 642 orang tewas. Satu kota lenyap. Setelah pembantaian, Nazi menghancurkan Oradour secara sistematis. Rumah-rumah dibakar, barang-barang dibiarkan membusuk, mayat tidak dikuburkan dengan layak. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menghapus. Setelah perang usai, Prancis menghadapi pilihan besar. Membangun kembali kota itu, atau membiarkannya mati selamanya. Dan keputusan yang diambil, mengejutkan dunia. Oradour tidak pernah dibangun kembali. Presiden Charles de Gaulle memerintahkan, kota ini harus dibiarkan membusuk seperti saat terakhir warganya hidup. Mobil-mobil hangus tetap di jalan. Jam dinding berhenti di waktu pembantaian. Mainan anak-anak berkarat di tanah. Oradour dihapus dari peta kehidupan. Tapi dipertahankan sebagai luka terbuka sejarah. Banyak orang percaya kota ini dikutuk. Sebagian bersumpah mendengar suara langkah kaki saat senja. Ada yang mengaku melihat bayangan di jendela rumah kosong. Namun arsip sejarah mengatakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada mitos. Pembantaian ini bukan salah sasaran. Bukan kesalahan intelijen. Bukan kecelakaan perang. Dokumen militer menunjukkan, Oradour dijadikan contoh. Pesan sunyi bagi dunia. Inilah yang terjadi jika kamu melawan. Dan sekarang, twistnya. Oradour tidak benar-benar hilang. Sebuah kota baru dibangun beberapa ratus meter dari reruntuhan. Orang-orang hidup di sana. Anak-anak tumbuh besar. Setiap hari, mereka melewati kota mati yang membeku dalam waktu. Oradour tidak dihapus dari peta karena dilupakan. Ia dihapus, agar tidak pernah dilupakan. Dan mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan, kenapa kota ini dihancurkan, tapi, berapa banyak kota lain yang sejarahnya sengaja tidak kita lihat.